tujuan dari Cafe Enema sendiri ini kan adalah untuk membuang racun atau detoksifikasi ya. Jadi kita usahakan menggunakan barang-barang yang Berarti untuk sobat sehat yang sekiranya nih dok mau program diet, kira-kira cocok apa enggak? kemudian juga ada efek-efek yang biasanya mungkin harus diperhatikan pada teman-teman yang atau sobat sehat yang memang baru. Selamat datang di Wellness Way Talk Pod, talk show dan podcast yang sangat berguna bagi Anda untuk menjalani gaya hidup sehat. Saya Jennifer, sebagai host yang akan menemani Anda dalam acara ini. Wellness Way, your wellness journey begins now. Halo sobat sehat, selamat datang di Wellness Way Talk. Hari ini kita akan membahas gimana sih cara buat coffee enema. Nah, sedangkan untuk di kalangan masyarakat sudah cukup banyak nih yang tahu untuk coffee enema. Di mana coffee enema sendiri itu berfungsi untuk mendetoksifikasi tubuh kita untuk membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Oke, nah saat ini kita sudah dengan narasumber yang tentunya terpercaya ya. Langsung aja kita sebut dengan Dr. Helen. Halo dok. Halo sobat sehat semuanya. Oke dok, hari ini kan kita mau buat coffee enema. Sebenarnya apa sih dok untuk alat dan bahan coffee enema yang harus disiapkan? Oke, baik. Untuk membuat Cafe Enema sendiri, alat dan bahan yang harus kita siapkan itu pertama kita ada air ya. Air yang kita gunakan untuk membuat Cafe Enema itu adalah air khusus, yaitu air distilled water atau air murni. Kemudian kita punya kopi yang dia itu harus organik dan dikhususkan untuk Cafe Enema sendiri. Kemudian kita ada alat masaknya, yaitu menggunakan panci stainless steel dan ada saringan. Seperti itu. Oke, berarti siapkan juga ada enema kitnya untuk nanti pelaksanaan untuk Cafe Enemanya. Oke, jadi memang cukup banyak ya dok untuk alat dan bahannya sebenarnya. Ya. Nah, untuk kopi nih, tadi kan dokter sebutin ada kopi organik. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita atau sobat sehat mau menggunakan kopi di luar kopi organik, bisa nggak dok? Kita sih tetap sarankan untuk menggunakan kopi organik sendiri karena kan tujuan dari Cafe Enema sendiri ini kan adalah untuk membuang racun atau detoksifikasi ya. Jadi kita usahakan menggunakan barang-barang yang seminimal mungkin bahan kimianya. Jadi kopi yang digunakan sebaiknya adalah kopi organik. Wah, oke. Jadi nggak boleh sembarangan ya dok, karena kopi organik pun sangat mempengaruhi ya untuk hasil nanti kopi enema. Ya. Oke, untuk alat-alatnya nih dok, tadi kan harus pakai stainless steel. Kira-kira kalau misalnya sobat sehat di rumah atau ibunya mungkin orang tuanya kan rata-rata nggak semuanya pakai stainless steel ya dok. Kira-kira kenapa dok kok harus stainless steel, nggak boleh yang lain? Oke, jadi alat masak kita kan memang banyak sekali macam bahan untuk pembuatan dari alat masaknya itu sendiri. Nah, kenapa kita sarankan untuk stainless steel? Karena stainless steel ini yang paling aman atau yang tidak toksik. Jadi dia lebih disarankan untuk digunakan dan sangat tidak disarankan untuk menggunakan panci yang misalnya dengan bahan yang teflon atau misalnya bahan-bahan yang anti lengket lainnya, karena itu dia tidak baik untuk digunakan untuk memasak. Oke, berarti berpengaruh juga ya, cukup sangat berpengaruh malah ya. Oke deh, langsung aja deh dok, boleh dipraktekin dengan Kak Katy, talent kita. Hai Kak Katy, ini mungkin boleh dicontohin juga dengan Dr. Helen. Gimana sih cara kita buat larutan kopinya dan nanti akan dilanjut oleh narasumber kita yang lain untuk pemakaiannya. Silakan dok, boleh dipraktekkan. Oke, untuk membuat Cafe Enema, kita akan menyiapkan alat dan bahannya itu. Yang pertama yang kita butuhkan adalah air bersih, di mana airnya itu merupakan distilled water atau air murni. Kemudian kita ada kopi organik untuk kopi enemanya. Kemudian kita juga harus menyiapkan alat masaknya, yaitu menggunakan panci stainless steel, serta ada saringan untuk menyaring kopinya nanti. Hari ini akan dibantu oleh Kak Katy untuk memasak kopi enemanya. Baik. Oke dok, untuk alat dan bahannya cukup banyak ya dok. Lalu dok, nah tadi kan disebutin untuk kopi organik. Kira-kira nih dok, kalau misalkan sobat sehat itu mau buat kopi enema, kira-kira bisa nggak dok kalau selain kopi organik? Baik, kita tetap sarankan untuk menggunakan kopi organik sih ya, sobat sehat. Karena kan kita tujuannya untuk kalau misalnya Cafe Enema ini kan adalah untuk detoksifikasi atau membuang racun nih. Nah, jadi kita sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang organik atau yang sangat minimal bahan kimianya. Sehingga sangat disarankan untuk tetap menggunakan kopi organik yang khusus untuk enema sendiri. Wah, oke dok. Berarti memang cukup ada efeknya ya, ada dampaknya untuk penggunaan kopi organiknya sendiri. Benar sekali. Oke, tadi kan dokter juga jelasin nih untuk stainless steel. Kira-kira kalau misalnya sobat sehat mau buat coffee enema, tapi punyanya
selain stainless steel nih dok, kira-kira dampaknya apa? Oke, jadi kita memang tahu ya kalau kita memang ada beberapa macam alat untuk memasak, bahan pembuatan alat memasaknya ini memang banyak sekali jenisnya. Cuman memang kalau untuk kopi enema kita tetap sarankan untuk menggunakan panci stainless yang berbahan stainless karena dia memang yang paling non-toksik atau tidak beracun apabila terjadi pemanasan. Oke. Sangat tidak disarankan menggunakan panci yang dengan lapisan anti lengket misalnya seperti teflon atau yang lainnya. Oke deh. Intinya alat dan bahan ini sebenarnya memang harus tetap diperhatikan ya utamanya sobat sehat. Oke, langsung aja dok. Kita akan dibantu sama Kak Kety untuk pembuatan kopi enemanya. Boleh langsung dipraktekkan dok. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendidihkan air terlebih dahulu. Air yang digunakan distill water atau air murni kurang lebih sekitar 1 liter. Ini dimasukin semua ya airnya, 1 liter. Nah, hari ini sebenarnya kita itu ada 2 langkah atau 2 cara untuk memasak sediaan kopi enema itu sendiri. Cara pertama adalah cara memasak untuk 1 sediaan, kemudian yang cara kedua itu adalah untuk 4 sediaan. Jadi kita, kalau misalnya kita memasak 4 sediaan, kita nggak perlu ngulang-ngulang masak terus nih. Biasanya kan lebih hemat gas atau lebih hemat listrik ya teman-teman, atau sobat sehat semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan atau memeragakan cara untuk memasak 4 sediaan kopi. Sambil menunggu untuk airnya mendidih, kopi yang digunakan itu kan tadi sudah dikatakan adalah kopi enema yang dengan bahan organik. Takarannya itu adalah 12 sendok takar, 1 sendok itu kurang lebih sekitar 15 gram. Setelah air mendidih, kita akan memasukkan untuk kopinya sendiri kurang lebih sekitar 12 sendok makan atau 1 sendoknya itu adalah 15 gram ya teman-teman atau sobat sehat semuanya. Dua 12 sendok. Untuk 1 sendoknya kurang lebih segini. Dalam keadaan air yang mendidih, kopi dimasak kurang lebih sekitar 5 menit. Wah, ini kan dia kopinya dicemplungin aja ya dok? Iya benar, kayak Oke. dimasak seperti biasa aja sebenarnya. Oke, sebenarnya untuk fungsi kopi enemanya sendiri ini sebenarnya apa aja sih dok? Ya dia pertama yang kita tahu dia adalah untuk detoksifikasi, adalah untuk membuang racun ya. Jadi memang kenapa kita spesifik menggunakan kopi, karena itu kan kopi itu dia membantu untuk proses detoksifikasi dari si organ hati atau liver kita gitu. Selain itu juga ya dia sebenarnya bisa membantu untuk teman-teman atau sobat sehat yang mungkin agak kesulitan BAB nih, BAB-nya nggak lancar, misalnya ada konstipasi dan segala macam. Sebenarnya dia sangat disarankan atau diperbolehkan juga untuk teman-teman atau sobat sehat yang memang agak kesulitan untuk BAB. Oke, berarti untuk sobat sehat yang sekiranya nih dok mau program diet, kira-kira cocok apa enggak? Cocok sekali sih teman-teman atau Oke. sobat sehat semuanya, silakan kalau memang mau dicoba bisa dicoba juga. Oke, tapi kalau untuk pemakaiannya sendiri dok, yang wajar atau disarankan, pertama, apakah harus berdasarkan saran dari dokter? Sebenarnya kalau untuk saran dari dokter sendiri itu tidak terlalu dibutuhkan ya, cuman memang kalau misalnya ada kondisi-kondisi kesehatan khusus, misalnya ada pasien dengan keganasan pada organ pencernaan dan segala macam, tetap harus disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter, karena kan kita nggak tahu nih kondisi kesehatannya seperti apa. Tapi secara garis besar apabila tidak ada keluhan yang berarti atau memang tidak ada riwayat sakit tertentu, sebenarnya cafe enema ini cenderung aman untuk dikerjakan. Wah, oke. Terus dok, kedua, kira-kira kalau misalkan nih, tadi kan untuk pasien-pasien tertentu otomatis harus indikasi dokter. Untuk pemakaian efektifnya dalam seminggu berapa kali sih dok? Sebenarnya kalau untuk penggunaan efektif sebenarnya dia bisa dipakai untuk setiap hari sih. Satu hari sekali itu diperbolehkan, tapi kalau memang misalnya agak kesulitan untuk misalnya kesulitan untuk bahan-bahannya dan lain-lain, mungkin bisa 1 minggu itu 2-3 kali sekali nggak masalah. Oke, wah. Nah, mungkin sobat sehat kepo, kira-kira dokter atau Kak Kety sendiri pernah nggak nyobain coffee enema ini? Kalau saya pribadi saya rutin melakukan. Rutin dok, wah. Iya. Gimana dok? Untuk efek pertamanya, pertama kali banget nih. Mungkin sobat sehat penasaran atau mungkin sobat sehat mungkin kan justru takut ya dok, karena kan
untuk masukin selangnya. serem ya. Iya gitu. Betul. Betul. Jadi memang kendala pertama yang memang mungkin akan dirasakan pada sobat sehat yang mungkin pertama kali melakukan coffee enema adalah ya paling pertama dia tuh pasti banyak yang takut untuk memasukkan selang, itu yang pertama. Kemudian biasanya agak sedikit sulit untuk menahan karena dia habis masuk itu langsung mulus banget tuh, perutnya sakit banget. Karena kan kalau untuk kopi enema mungkin nanti akan dibahas lebih jauh di video yang selanjutnya. Jadi kita kalau bisa menahan kurang lebih sampai 12-15 menit kopi di dalam usus kita. Nah biasanya ada yang nggak kuat tuh karena mulus banget pengen langsung BAB gitu. Wah. Nah itu sih sebenarnya mungkin kendalanya akan seperti itu. Oke, tapi untuk efeknya sendiri nih, untuk Kak Kathy, pas pertama kali pakai, kira-kira rasanya gimana? Kayak fresh kah, plong kah, atau gimana? Karena kan kita kalau konstipasi atau sulit BAB, biasanya kita rasain sama-sama kan kayak begah hari-hari gitu ya teman-teman, Iya, benar. perut buncit gitu. Nah kira-kira gimana tuh pas awal? Kalau dari saya sendiri sih setelah coffee enema itu di perut itu plong banget, kayak Terkuras? iya semuanya. Jadi Oke. enteng banget, perutnya tuh enteng banget. Terus badannya tuh lebih enak dan tidurnya pun lebih enak banget. Oke, berarti Lebih cukup enak banget. mempengaruhi ini ya, kualitas tidur kita ya? Iya. Oke, Lebih enak oke. banget Berarti tidurnya. cocok dong untuk orang-orang yang insomnia, untuk sobat sehat mungkin yang suka kurang tidur atau gimana, maksudnya untuk kenyamanannya gitu dok? Sebenarnya kalau untuk kopinya sendiri ada kecenderungan untuk bisa bikin nggak bisa tidur juga kan. Oh. Mau nggak mau kita Oke, tetap oke. memasukkan kopi pasti ada efek dari kafeinnya itu sendiri. Makanya sebenarnya disarankan kalau bisa, kalau memang mau mencoba itu jangan pada saat malam hari atau sebelum tidur karena takutnya ada efek kafein yang menyebabkan kita malah Sulit tidur. jadi sulit tidur, benar. Jadi terus kemudian juga ada efek-efek yang biasanya mungkin harus diperhatikan pada teman-teman yang atau sobat sehat yang memang baru mau mencoba. Itu biasanya adalah mungkin ada rasa kurang nyaman pada perut, seperti rasanya seperti begah atau tidak nyaman seperti kita minum kopi. Pada orang-orang yang mungkin sensitif terhadap kafein, kan ada orang-orang yang mungkin ada yang enggak sensitif, ada yang sensitif ya sama kafein. Nah, pada teman-teman atau sobat sehat yang sensitif terhadap kafein, mungkin dia akan tetap merasakan efek-efek setelah konsumsi kafein. Misalnya seperti agak sedikit gemetar atau tangannya agak dingin, agak berdebar dan segala macam. Nah itu mungkin harus disesuaikan lagi nih kopinya. Mungkin cari yang medium roast supaya tingkat kafeinnya lebih rendah, atau mungkin takaran dari kopinya bisa dikurangi. Oke, berarti untuk takarannya sendiri sebenarnya bisa kita atur ya dok? Ya benar, sebenarnya Oke. secara standar mungkin ini secara standar, tapi kita bisa kurangi sambil tubuh bisa menyesuaikan. Wah, oke. Boleh dicek dulu Kak Kathy ini kira-kira? Nah ini setelah tadi kan kita sudah memasak kurang lebih sekitar 5 menit. Nah setelah itu kita harus mengecilkan Mengecilkan api atau menurunkan temperatur dari kompornya sambil kita shimmer atau kita masak kurang lebih sekitar 15 menit gitu. Memang cukup panjang ya sobat sehat untuk masaknya, jadi harus sabar demi kelancaran pencernaan ya dok ya, pencernaan ya dok ya. Biar lebih gitu. plong ya. Plong, heeh. Oke dok, jadi kalau misalkan nih, mungkin untuk orang awam, untuk sobat sehat yang belum tahu nih, atau mungkin mereka punya permasalahan lambung atau GERD atau semacamnya. Nah, apakah ini tidak berhubungan dok untuk kan kalau misalkan sobat sehat mikir wah kopi nih berarti bakal ngefek nih ke asam lambung atau gimana. Nah, tapi kan kalau ini lewat anus ya dok. Jadi jalurnya beda. Kira-kira tetap ada hubungannya atau enggak? Sebenarnya kalau mau dibilang berhubungan dan tidak berhubungan, dia tidak berhubungan secara langsung sih teman-teman. Jadi dia tidak akan ibaratnya jadi kayak memicu untuk pembuatan pengeluaran asam lambung secara berlebihan dan segala macam, karena dia memang jatuhnya ya kopinya hanya masuk di bagian area usus besar atau rektum, tidak sampai ke atas. Dan itu juga kita kan hanya menahan kurang lebih 12-15 menit. Itu pun kalau misalnya tertahan, habis itu akan dibilas atau dibuang pada saat BAB nanti kopinya. Oke, saking cepet ya efeknya ya dok ya. Langsung. Oke deh. Baik, berarti dok kalau misalkan nih untuk coffee enema sendiri, ini kan tadi dibilang cocok untuk sehari-hari, cocok juga untuk diet. Nah, untuk dokter sendiri, kira-kira apakah ada kontraindikasi atau larangan untuk sobat sehat yang sekiranya mungkin ada penyakit tertentu? Itu nggak boleh nih pakai coffee enema, ada nggak dok?
Ya, jadi kalau misalnya memang ada kondisi khusus, misalnya seperti ada keganasan pada saluran pencernaan, kemudian misalnya sudah ada pendarahan pada saluran cerna dan lain-lain, ada BAB berdarah dan lain-lain, sebaiknya ditunda dulu teman-teman. Kita coba konsulkan ke dokter dulu terlebih dahulu untuk diperbolehkan atau tidaknya, apakah kondisinya memungkinkan atau tidak untuk melakukan cafe enema. Karena memang mau dibilang aman, iya aman, tapi juga dia tetap ada resiko untuk teman-teman yang kalau memang misalnya tidak diperbolehkan. Oke, siap-siap. Melihat juga pasti banyak sobat sehat nih dok, yang kalau misalnya untuk detox atau untuk diet bahkannya menjalani program itu macam-macam ya dok, seperti IF, intermittent fasting, keto, atau bahkan cukup mengurangi makanan atau konsumsi yang berlebihan itu secara drastis. Maksudnya tidak dalam takarannya misalkan ya. Berarti kan kalau ini harusnya bisa dijadikan solusi yang lebih praktis ya sebenarnya untuk sobat sehat gitu. Cuman memang harus menjadi catatan untuk cafe enema yang dilakukan secara rutin, dia ada resiko juga untuk kita terjadi electrolyte imbalance atau ketidakseimbangan elektrolit, karena kan kita ibaratnya seperti buang atau membilas saluran pencernaan kita ya. Yang keluar jadi banyak. Benar. Oke. Jadi ketika pada saat kita sedang tidak, misalnya pada saat konsumsi makanan yang kurang atau misalnya cairan yang kurang, sebisa mungkin kita harus cukupi itu terlebih dahulu. Kemudian juga apabila misalnya setelah cafe enema itu kita ada mengalami keluhan, misalnya seperti ya tangannya agak dingin atau misalnya efek-efek seperti setelah kita minum kopi, ya silakan konsumsi makanan, atau bisa kalau misalnya lebih mudah lagi kita harus minum jus sebenarnya. Jadi kopi enema ini memang sebenarnya satu paket sama konsumsi jus pada dasarnya. Dia tujuannya yaitu untuk penyerapan nutrisi kembali yang sudah terbuang, sama sekalian juga untuk mengurangi keluhan-keluhan yang bisa terjadi karena kopi enema ini. Oke, kira-kira nih dok, untuk kita konsumsi buah atau jus serat lah ya, sebelum atau setelah kita pakai kopi enema ini, sebenarnya ada takarannya nggak dok? Alangkah baiknya gitu. Kali aja kalau misalnya kita habis makan serat nih, terus minum kopi, maksudnya pakai kopi enema, malah justru kelancaran, malah berdampak yang kurang baik. Sebenarnya itu nggak bakal berpengaruh banyak sih. Oke. Karena kan kalau misalnya kita habis makan langsung kopi enema ya, makanannya belum sampai ke sana, belum sempat dibuang, belum sempat dicerna juga sebenarnya. Nggak secepat Jadi, itu ya? Benar, tidak secepat itu. Jadi ya sebenarnya dia nggak masalah sih. Cuman memang kalau bisa setelah makan dan sesudah kopi enema juga makan. Gitu. Oke, wah, benar-benar sangat bermanfaat ya untuk sobat sehat yang doyan banget makan bermacam-macam variasinya ya. Oke. Ya, setelah kita sudah memasak kopinya selama 15 menit, kompornya sudah boleh dimatikan. Kemudian kita akan tiriskan kopinya itu ke dalam wadah. Jangan lupa sambil disaring ya, karena kan ini dia masih ada ampas kopinya itu sendiri. Jadi ampas kopinya itu tidak kita masukkan ke dalam cafe enemanya, itu harus segera dibuang. Oke, setelah kompornya dimatikan, ini untuk kopinya, ini kita saring dan dimasukkan ke dalam jar. Jadi ini biar ampas kopinya nggak ikut masuk ya. Nah, baik, setelah ditiriskan seperti ini, tadi kan kita memasak air kurang lebih sekitar 1 liter. Nah, ini kan airnya sudah berkurang karena proses pemasakan, jadi kita harus mencampurkan kembali air murninya itu sampai 1 liter lagi. Nah, setelah dia sudah tercampur kurang lebih 1 liter, sediaan kopi enema ini akan bisa digunakan untuk 4 kali penggunaan. Berarti Kita memang tambahkan harus air sampai 1 liter, kurang lebih segini. Oke. Nah, sobat sehat semuanya, ini sudah jadi kopi enema kita untuk 4 kali sediaan penggunaan. Oke dok. Nah, untuk sobat sehat yang ingin memakai kopi enema, ingin buat di rumah, nanti bisa kita detailnya taruh di deskripsi YouTube. Sobat sehat bisa ikuti YouTube kami di Klinik Sima Sehat. Jangan lupa IG-nya juga ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Helen dan Kak Eti atas bantuannya untuk pembuatan kopi enema hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan materi yang lebih menarik tentunya. Oke, bye-bye sobat sehat. Bye.